Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Muhammad Alvin Ashar dari program studi teknik industri dari kelas A dengan NIM 2021-57012. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang program aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi pendataan member gym. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang programnya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama saya membuat sebuah database terlebih dahulu. Nah, dengan program seperti berikut ini. Nah, yang pertama ini digunakan untuk menghubungkan MySQL dengan Python menggunakan MySQL connector. Nah, yang kedua, MySQL connector connect atau berfungsi untuk menghubungkan MySQL dengan Python dengan user root, passwordnya root. Kursor konkursor. Nah, ini merupakan menyiapkan objek kursor menggunakan metode kursor. Nah, kursor execute ini digunakan untuk mengeksekusi untuk menghapus jika pencatatan masih ada. Ini adalah database yang sudah ada tapi dihapus. Nah, yang ini membuat database baru dengan nama pencatatan. Nah, kursor execute ini berfungsi untuk mengeksekusi dari query di atas ini, variable query. Nah, close berfungsi untuk menutup server atau memutus sambungan dari server. Nah, jika kita run-kan, nah, akan muncul seperti ini. Nah, yang kedua yaitu membuat tabel. Membuat tabel berfungsi untuk memasukkan data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel dan yang berada di dalam database. Nah, dengan cara membuat tabelnya yaitu yang pertama yaitu menghubungkan MySQL dengan Python dengan cara yang seperti ini, dengan ketiga baris ini dengan database pencatatan. Nah, yang pertama ini yaitu mengeksekusi drop table if exist user. Nah, jika tabel user masih ada akan dihapus. Nah, yang satu ini yaitu membuat tabel user dengan variabel ID integer atau encryption primary key bermaksud untuk membuat atau memberikan nomor di hasil dengan otomatis yang diberikan oleh MySQL. Nah, tabelnya akan seperti ini dengan nama, dengan char 100, not null, tidak boleh kosong, dengan gender, charnya 1,
juga tidak boleh kosong. Nomor HP carnya 20, tidak boleh kosong. Alamat car 100, tidak boleh kosong. Umur car 3, dan akan ditutup dengan kurung petik 3, dan juga diawali dengan petik 3 juga. Nah, kursor execute ini digunakan untuk mengeksekusi query variabel yang ada di sini. Akan dieksekusi, akan dibuat. Nah, jika print table berhasil dibuat ini, jika berhasil akan memunculkan tabel berhasil dibuat. Nah, conclose digunakan untuk memutus sambungan dari server. Nah, jika kita runkan, nah, tabel berhasil dibuat. Nah, ini tabel sudah berhasil dibuat di dalam database pencatatan. Nah, yang ketiga yaitu membuat program aplikasi pendataan member gym. Nah, program yang digunakan berguna untuk mengatur atau menjalankan aplikasi yang dibuat, yaitu pendataan member gym. Nah, ini judulnya yaitu aplikasi pendataan member gym. Yang berikut ini yaitu digunakan untuk menghubungkan MySQL dengan Python dengan user root, passwordnya root, dan database-nya pencatatan. Nah, lanjut ini tersebut jadi mempunyai variabel true. Nah, jika true tersebut berarti jika program benar, maka akan dilanjutkan atau diulangi terus-menerus sampai program salah atau false atau dimatikan. Nah, while lanjut. Nah, while lanjut ini ketika program benar, maka akan memunculkan menu ini. Akan memunculkan menu ini. Nah, menunya terdiri dari print tanda petik 2 ini berfungsi untuk membuat sebuah seperti fungsi enter. Nah, menunya yaitu data member gym. Nah, ini yaitu judul dari menunya. Nah, yang pertama yaitu satu, tampilkan member, yang kedua tambah member, yang ketiga ubah member, yang keempat hapus member, yang kelima keluar. Nah, terusnya yaitu menu dengan menggunakan input variabel input. Nah, dengan yang dimasukkan yaitu integer, angka yang akan dipilih yaitu 1 sampai 5 yang akan dipilih. Nah, selanjutnya yaitu jika if menu 1, jika menu 1 maka akan mengeksekusi memilih
akan mengeksekusi atau memilih atau menjalankan dari database user, dari tabel user. Nah, yang ini itu menggunakan metode fetch all. Digunakan untuk mengambil semua hasil query yang ada dan mengembalikan daftar tuple. Nah, yang ini itu untuk mengeprint atau mencetak hasil dengan nama yaitu ID, nama, gender, nomor HP, alamat, umur. Nah, for X in my result yaitu X merupakan ruang di semua tuple pada my result dan mengakses semua elemen di tuple atau membuat X menjadi ruang lingkup digunakan untuk mengekspresikan tersebut. Nah, kita mengeprint X ini. Mengeprint X ini. Nah, ini digunakan untuk memunculkan data yang ada di tabel. Menunjukkan yang ada di tabel tersebut. Nah, di tabel user tadi. Dan selanjutnya yaitu elif. Sama dengan menu. Menu sama dengan 2. Nah, jika menu yang dipilih yaitu 2, maka akan memunculkan atau disuruh untuk menginput sebuah nama yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, yang kedua itu menginput gender L atau P atau laki-laki atau perempuan. Nah, yang ketiga yaitu menginput nomor HP. Yang keempat yaitu menginput alamat. Yang kelima yaitu menginput atau memasukkan sebuah umur yang akan dimasukkan ke dalam tabel. Nah, insert into user. Nah, ini yang pertama merupakan menerima semua nilai-nilai dari masing-masing kolom, nantinya dimasukkan ke dalam tabel. Yang ini. Atau menerima yang akan dimasukkan ke dalam tabel user. Nah, dengan value-nya diberikan seperti ini agar value-nya akan secara berurutan. Agar memasukkannya secara berurutan. Nah, simbol ini yaitu pengganti value. Nah, value-nya sendiri yaitu nama, gender, nomor HP, alamat, umur. Yang dimasukkan tadi yang ini. Nah, itu merupakan value-nya. Nah, selanjutnya akan dieksekusi. Nah, yang akan dieksekusi yaitu MySQL yang ini dan value yang ini. Nah, value-nya yang ini tadi yang akan dimasukkan. Yang dimasukkan tadi yang pertama. Nah, concommit merupakan untuk menyimpan atau mengkonfirmasi
perubahan yang terjadi. Nah, print cursor row count, data member berhasil ditambah. Nah, print cursor row count berfungsi digunakan untuk membaca atau mengembalikan jumlah garis penyataan select atau jumlah baris yang sudah dipengaruhi oleh pernyataan DML seperti insert atau update. Yang keduanya yaitu akan memunculkan data member berhasil ditambah. Nah, selanjutnya yaitu elif menu sama dengan 3. Elif menu sama dengan 3. Atau jika menu sama yang dipilih yaitu 3. Yang 3 tersebut yaitu ubah member. Nah, pertama kita harus mengetahui ID yang akan dihapus. ID nomor berapa? Kita akan memasukkan ID-nya. Nah, yang kedua yaitu mengeksekusi, akan memilih dari tabel di mana ID-nya dan akan menambahkan ID dengan limit 1. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan metode fetch all. Metode fetch all sendiri, nah, select berarti memilih atau memanggil yang akan dipanggil merupakan ID yang akan dipilih dari dari tabel user yang tadi ditambahkan. Nah, user none berarti bila user itu none atau tidak ada atau salah. Nah, jika for X in myResult itu yaitu tadi X diberikan ruang untuk di semua tuple pada myResult dan dapat mengakses semua elemen di tuple. Nah, user sama dengan X, berarti itu user itu sama dengan atau X sendiri. Nah, jika user ini sama dengan none atau tidak ada, nah, akan menginput ini menginput nama yang akan menampilkan nama yang awal dan atau menampilkan atau memasukkan nama yang kedua atau nama yang baru. Nah, yang gender sama aja, menampilkan gender yang lama dan akan memasukkan gender yang baru. Nomor HP juga sama, alamat juga sama, umur juga sama. Akan menampilkan yang lama dan akan disuruh memasukkan variabel yang baru, data baru. Nah, SQL atau sama dengan update user set nama. Menggunakan input. Nah, 54. Nah, daftar 54. Baris nomor 54 yaitu menggunakan SQL sama dengan update user set. Menggunakan update
data pada tabel user dengan set nama dengan value-nya ini, atau pengganti value, gender, pengganti value, nomor HP, alamat, umur, dan mencari ID-nya. Nah, value-nya nama, gender, nomor HP, alamat, umur, ID. Nah, dengan value-nya yaitu dengan yang ini tadi, yang dimasukkan tadi. Nah, ID-nya tadi yang dipilih di awal. Nah, selanjutnya akan dieksekusi. Yang dieksekusi yaitu XCL ini dan value ini. Nah, selanjutnya akan dengan concommit. Concommit yaitu menyimpan atau mengkonfirmasi perubahan yang terjadi. Selanjutnya yaitu print my cursor raw count, data member berhasil disimpan. Yang pertama yaitu my cursor raw count. Digunakan untuk membaca, untuk mengembalikan jumlah baris dari pernyataan select atau jumlah baris yang sudah dipengaruhi oleh pernyataan DML seperti insert atau update. Selanjutnya yaitu akan menampilkan data member berhasil disimpan jika program di atas benar. Jika salah, jika false, else, maka akan menampilkan data tidak ditemukan. Selanjutnya itu elif. Menu sama dengan 4. Jika menu yang dipilih yaitu 4, maka akan muncul ID, akan disuruh untuk memasukkan ID member yang akan dihapus. Sebelumnya harus mengetahui ID berapa yang akan dihapuskan. Selanjutnya yaitu akan mengeksekusi query SQL menggunakan metode execute. Select yang berarti memilih atau memanggil. Yang akan dipanggil merupakan ID yang dipilih dari tabel user. My cursor fetch all digunakan untuk mengambil semua hasil query yang sudah ada dan mengembalikan daftar tuple. Kita memilih semua daftar dari tabel. User sama dengan none. Berarti user itu none atau tidak ada atau salah. For X in my result. For X merupakan X ini merupakan diberikan ruang di semua tuple pada my result dan dapat mengakses semua elemen di tuple atau membuat X menjadi ruang lingkup digunakan untuk mengekspresikan X tersebut. User itu sama dengan X. Intinya itu yang ini, user itu sama dengan X, atau mengasumsikan user itu sama dengan X atau X. Jika user tersebut itu
jika user, nah usernya itu X, salah non, nah maka akan menampilkan menghapus data. Nah, usernya hapus data user. Nah, user. Nah, selanjutnya yaitu delete from user where ID. Nah, yang perintah ini yaitu untuk menghapus ID yang ada di tabel user. Nah, selanjutnya yaitu execute SQL. Digunakan mengeksekusi SQL yang ini untuk menghapus ID yang tadi dipilih. Concommit untuk mengkonfirmasi perubahan yang terjadi. Nah, selanjutnya print my cursor raw count. Data member berhasil dihapus. Nah, my cursor raw count sendiri digunakan untuk mengembalikan jumlah baris dari pernyataan select atau jumlah baris yang sudah dipengaruhi oleh DML seperti insert, update, atau delete. Nah, selanjutnya akan di print atau mencetak data member berhasil dihapus jika benar. Nah, jika salah, print mencetak data tidak ditemukan. Nah, selanjutnya elif menu sama dengan 5. Jika menu yang dipilih itu 5 atau keluar, nah, maka akan lanjut tadi tersebut yaitu true jika true itu berulang-ulang. Nah, yang ini yaitu false. Akhirnya dikembalikan atau dihentikan dengan false. Pengulangan menampilkan menu akan dihentikan. Selanjutnya yaitu kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, aplikasinya sendiri seperti ini. Yang kita akan menampilkan member ya, pilih menu nomor 1. Nah, ya tadi saya sudah menambahkan data dalam tabel. Nah, isinya seperti ini. Nah, jika kita menggunakan menu nomor 2, menambahkan nama member. Nah, seumpama namanya Angga. Nah, gendernya laki-laki, nomor HP acak. Nah, seperti ini. Alamatnya seumpama desa Runding gitu ya. RW-nya belum. Umurnya 20. Nah, maka akan menampilkan satu data member berhasil ditambah. Nah, akan berlanjut terus menunya. Nah, kita tambahkan lagi nama
Putri. Nah, gendernya perempuan. Nomor HP, udah. Alamatnya desa. Pak. Kita bisa tambahkan RT RW-nya. RT 01. RW 002. Nah, umurnya yaitu 19. Nah, kan satu data member berhasil ditambah. Nah, seumpama kita akan menampilkan kita tambahkan biar banyak dulu data tabelnya. Nama Andi, nama Silam. Nah, gendernya laki-laki. Nah, alamatnya desa Jontro, RT 0103, RW 02. Nah, umurnya 20. Nah, sekarang kita menggunakan menu 3, ubah member. Nah, kita disuruh memasukkan ID. ID-nya kita kan belum tahu ID-nya berapa. Nah, jika kita masukkan 5, nah, maka kan belum ada ID 55. Nah, maka akan data tidak akan ditemukan. Nah, kita harus menampilkannya terlebih dahulu dengan kita seumpama kita mau mengubah ID nomor 3 Putri. Nah, nomor 3. Nah, kita akan mengubah nomor 3 Putri ini. 3. Nah, kita akan mengubah namanya menjadi Salju. Nah, gendernya HP. Nah, nomor HP-nya diganti. Desanya Pak. RT 1 02. Umurnya 19 lagi sama. Nah, kita akan menampilkan hasilnya. Nah, di sini sudah terganti Putri Salju. Ini namanya juga ganti. Nah, jika kita akan menghapusnya, bila kita mau menghapusnya, kita memilih menu nomor 4, yaitu hapus member. Nah, kita suruh memasukkan ID. Nah, kita akan memasukkan ID yang Ilham, menghapus ID Ilham. Nah, nomor 4. Nah, akan
memunculkan menghapus data 4. Ilham. Nah, ini yang berada di tabelnya. Nah, satu data member berhasil dihapus. Nah, sekarang kita menampilkannya lagi. Nah, ID nomor 4 Ilham sudah terhapus di sini di tabel. Nah, sekarang kita akan menggunakan menu 5 keluar. Nah, artinya pengulangan pemunculan menu sudah berhenti atau keluar dari aplikasi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari aplikasi pendataan member gym. Bila ada kesalahan tutur kata atau kesalahan dalam pembawaan penjelasan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.